Salam tani selalu berinovasi. Kali ini saya sedang penyiangan. Ini diiringi dengan banyak sekali capung. Ratusan dari capung. Itu manfaat dari penyiangan. Yang pertama, memang tujuannya untuk pembersihan gulma, tapi di samping itu banyak sekali manfaatnya. Ini kalau alamnya sudah seimbang, bisa dilihat nih capungnya banyak sekali. Ya, selain burung kapinis, juga ini capung untuk menangkap ya, serangga-serangga kecil. Karena kalau dicabut itu seperti ini banyak gulma. Kalau dicabut berarti ada serangga-serangga kecil itu yang terbang ya kalang kabut atau kemana-mana dan ditangkap oleh beberapa capung di atasnya. Makanya ini banyak sekali. Jadi di samping gulmanya kita bersih, hamanya yang terbang juga ditangkap oleh capung, capungnya juga makan ya. Di hari ini banyak sekali manfaatnya tuh. Nah terus kalau memang menggunakan pupuk organik, bisa dilihat gulma yang ada ini hanya dominan ya, jadi satu jenis saja ya, minimal satu jenis seperti ini, atau ada beberapa dua jenis yang terutama itu daun lebar. Biasanya saudaraku sekalian, kalau tanahnya sudah bagus, areal sawahnya sudah bagus, itu gulma yang ada biasanya gulma daun lebar. Kalau sudah seperti ini tanahnya, itu jarang sekali ditemukan jejagoan ya, jenis rumput-rumputan seperti itu. Karena lahan yang subur seperti ini jarang sekali benih ya, terkecuali kalau benih yang terbawa melalui tanaman padi atau melalui bibit padi, itu lain lagi. Kalau memang terbawa lewat saluran air, nah, saya jarang sekali temukan yang di plot organik itu ada jenis gulma rumput-rumputan atau cendolan atau ya jajagoan seperti itu ya. Jadi didominasi oleh gunda, karena gunda seperti ini memang dia senang di lahan-lahan yang subur. Nah terus bisa dilihat itu yang banyak gulmanya ya, areal yang banyak gulmanya, ada plot sedikit, warna daunnya lebih hijau muda atau ke arah terang. Yang sebelah sana gulmanya sedikit, ada yang tidak ada gulmanya karena pengairannya tidak merata tadinya. Itu warna hijau daunnya lebih gelap ya, atau lebih tua hijaunya. Artinya di sini banyak gulma ini berarti ada persaingan makanan. Terus yang tadinya kering berarti dia ada keterbatasan dalam mengisap atau menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah. Nah di situ bisa dilihat, juga bisa ditentukan gulma ini berpengaruh terhadap persaingan makanan dan nanti pastinya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan padi. Nah ini yang banyak gulmanya pertumbuhannya sedikit agak lambat, terus yang sebelah sana dia bisa mengejar ya, bisa lebih cepat dan lebih tinggi, juga daunnya lebih hijau, hijau gelap, yang ini hijau muda. Nah nanti kalau sudah penyiangan seperti ini, itu pemupukannya jika menggunakan pupuk kimia itu sedikit agak banyak yang menggunakan, maksud saya yang banyak gulmanya tadinya. Terus kalau menggunakan pupuk kandang juga sama. Saya rencana ini mau tabur besok menggunakan pupuk kandang, nanti yang banyak gulmanya saya kasih agak banyak. Terus juga nanti gulma itu ya, gundanya ya dimasukkan ke dalam tanah, itu juga akan menjadi sumber makanan atau unsur hara yang ada di dalam tanah sebagai tambahan makanan dari tanaman padi. Nah nanti baru dia bisa mengejar ketinggalan pertumbuhan dari yang lain ya. Yang teman-temannya sebelah sana pertumbuhannya sudah mulai bagus, mulai optimal, dia nanti bisa mengejar karena ada tambahan makanan yang tadinya diambil oleh gulma.
seperti itu. Ini penyiangan bagus sekali, terus banyak capung. Ya kalau kita aplikasi pestisida biasanya yang banyak selain capung juga ada burung-burung kepinis. Rata-rata sih kalau capungnya tidak ada, apalagi penggunaan pestisida ya saudaraku sekalian, dengan pestisida yang agak keras ya, pastinya capungnya juga sedikit dan jarang ditemukan capung yang berwarna seperti ini. Capung yang berwarna kuning, warna merah di sini masih banyak karena sudah ada keseimbangan alam. Tapi kalau yang menggunakan pestisida kimia yang sebelah sana-sananya itu masih jarang tetap. Di sini dia dilahirkan, capungnya pasti di sini dia akan selalu tinggal. Terus juga selalu tersedia makanan. Gitu saudaraku sekalian, karena kita menyeimbangkan alam. Nanti kalau terus-terusan mengandalkan penggunaan pestisida yang sintetis itu akan kerepotan semakin lama, karena tingkat resisten atau tingkat kekebalan hama itu akan meningkat ya, setiap musimnya akan meningkat karena dia juga mau hidup seperti itu. Mau hidup, dia akan menyeimbangkan bagaimana situasinya saat ini dan situasinya ke depan bagaimana. Nah, kalau seperti ini dia ada simbiosis mutualisme, artinya yang hamanya dimakan, terus juga di sisi lain capungnya juga kalau seperti ini bisa dilihat nih, banyak sekali capungnya, ratusan, dia ikut kenyang ya. Bisa diketahui saudaraku sekalian, ini tambahan, capung itu adalah ordonya Odonata. Odonata itu dia sangat pandai ya di udara ya, sangat lincah di udara. Nah, jadi seberapa lincah serangga yang lain terbang, dia bisa mengikuti dan bisa menangkap. Nah, itu banyak, makanya alam ini sudah menyeimbangkan di udara untuk menangkap beberapa hama yang terbang itu menggunakan capung. Nah, ini capung sudah ada, sudah banyak, itu banyak sekali bisa dilihat. Di sisi yang lain, di areal yang disiangi atau yang dicabut gulma-gulmanya, karena ketika dicabut gulma itu pasti dia hama yang berada di dalam lingkungan itu terganggu ya, terganggu, akhirnya dia terbang dan terbangnya ini ditangkap oleh capung. Nah, maka dari itu ini mungkin pesan buat saudaraku sekalian, diimbangilah alam kita dan itu nanti akan berbalik ya kepada kita juga, supaya tidak begitu repot untuk mengendalikan. Biarlah alam yang menyeimbangkan, atau istilahnya dia bisa, keseimbangan alamnya bisa terjaga dengan beberapa serangga yang satu mengganggu, serangga yang lainnya dia bisa menguntungkan. Oke, terima kasih. Sementara itu semoga bermanfaat.